Banyak orang terjerat hutang pinjol karena salah manage uang mereka. Ya nggak aneh sih, karena kebanyakan utang dari pinjol itu untuk konsumtif, dan ini menandakan mereka nggak punya pengendalian diri. Aku nggak asal ngomong karena ini didukung oleh data. Datanya bilang kalau mayoritas orang pengguna pinjol itu untuk beli gadget terbaru, berbelanja, bahkan untuk nongkrong dan liburan yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Jadi banyak yang nggak sadar kalau kebanyakan dari kita itu hidup miskin, nggak punya uang di tabungan, nggak lain dan nggak bukan adalah karena gaya hidup dan ekspektasi yang tidak sehat. Selebgram dan influencer dijadikan standar hidup dan ambil pinjaman untuk mereka bisa hidup di standar yang halu. Padahal kita tahu ketika mengambil pinjaman ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Kita perlu bayar cicilan tiap bulan, dan kalau nggak bisa bayar, maka akan kena denda dan hutang kita akan menumpuk. Dan kalau ini terjadi, siapa yang repot? Ya, kita juga. Oleh karena itu, pada video kali ini, aku akan kasih 3 solusi untuk kita bisa bayar utang pinjol. Dan solusi yang pertama adalah cari side hustle. Kita bisa ambil freelance atau kerja sampingan untuk dapatkan kelebihan uang yang kita bisa tabung 1-2 juta per bulan. Dan harapannya kita bisa punya 10 juta di tabungan. Lalu kalau kita udah punya 10 juta di tabungan, saatnya untuk menyelesaikan hutang-hutang pinjol. Nah, kita bisa gunakan yang namanya metode bola salju untuk menyelesaikan hutang kita dari nominal yang paling kecil sampai yang paling besar, dengan harapan daftar hutang kita akan hilang satu persatu, dan ini akan jadi motivasi untuk kita hidup bebas utang. Dan solusi yang kedua adalah restrukturisasi pinjaman. Bersamaan dengan kita cari side hustle, kita bisa datang ke aplikasi pinjol atau debt collector atau bank untuk negosiasi tentang pinjaman kita. Bentuk negosiasinya bisa macam-macam, bisa minta pengurangan bunga, perpanjangan tenor, bahkan minta alokasi utang tambahan kalau kita pinjamannya dalam bentuk yang produktif. Pasti pihak penyedia pinjaman juga akan bantu kita agar bisnis kita tetap berjalan, sehingga pada akhirnya kita akan punya uang untuk bayar tagihan. Dan solusi yang ketiga adalah jual aset. Kalau kita punya aset liquid seperti emas, saham, reksadana, ataupun kripto, kita bisa jual sebagian atau semuanya untuk nutupin hutang kita. Karena kita bersama tahu kalau itu adalah aset berisiko dengan hasil yang nggak pasti. Sedangkan yang namanya pinjaman itu bunganya pasti. Jadi daripada kita berharap aset kita akan bertumbuh, lebih baik ini dijual untuk nutupin semua hutang kita. Jangan sampai kita terpaksa cut loss lebih dalam ketika kita sedang floating loss. Makanya aku juga sarankan untuk kita punya dana darurat, punya pondasi yang bagus, 6 bulan pengeluaran dalam bentuk tabungan bunga tinggi, emas digital, ataupun reksadana pasar uang. Dan ku udah jelaskan cara untuk hidup bebas utang dan punya 1 miliar dalam 10 tahun di video ini, linknya ada di deskripsi. Sebagai penutup, ada satu solusi untuk kamu yang nggak bisa bayar utang pinjol, yaitu gali lubang tutup lubang. Ini solusi yang bisa bantu kamu dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang sangat mematikan karena hutang kamu akan makin besar. Jadi, jangan sampai kamu gali lubang tutup lubang, dan bangunlah keberanian untuk hadapin debt collector ataupun masalah yang timbul akibat utang kamu tanpa perlu ambil utang baru. Dan kalau kamu butuh konsultasi, bisa pakai jasa kita, Financial Planner, linknya ada di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!